Oke, selamat pagi semua ya. Pagi, siang, sore samanya itu ya kan. Oke, udah hampir minggu keempat ini ya kan. Udah 3 minggu libur. Kelas 11 itu udah minggu ketiga libur. Udah bosan di rumah kan. Ya, jadi karena pemerintah memperpanjang libur kalian, nggak mungkin kita libur terus. Jadi kita buatlah kebijakan belajar secara jaringan. Jadi kalaupun media pembelajarannya seperti ini yang kita kerjain, ya kalian maklum aja lah. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi selama ini di negara kita, apalagi di dunia ini, bisa berjalan dengan baik, bisa selesai dengan baik, wabahnya selesai dengan baik. Makanya kalian berdoa lah, berdoa masing-masing menurut ajaran agamanya, supaya apa? Supaya wabahnya itu cepat selesai, wabah kita ini semua kembali seperti normal. Amin. Oke ya. Dan ini sengaja tulisannya saya buat tulisannya sebagai tes supaya fokus kameranya nggak baling-baling. Ya. Kalau ada kalian cerita, masih rindu loh Pak, masih rindu loh Bang, nggak usah. Nanti ya, nanti ada waktunya kita ketemu. Sekarang kita belajar dulu. Kalau saya nggak salah kemarin kita kelas 11 tuh belajar terakhir tentang pemantulan cahaya, ya kan? Kalau udah siap pemantulan cahaya kemarin, pemantulan cahaya cermin datar, 2 cermin datar yang dihadapkan, terus pemantulan pada cermin cembung, cermin cekung, ya kan? Sekarang kita masuk ke pembiasan, ya. Ini masih dalam bagian dari optika geometri namanya. Jadi namanya ada geometri, ya kan, digambar-gambar nanti. Jadi kalau di sini kita belajar berarti tentang pembiasan. Tengok ya, pembiasan. Pembiasan, apa itu pembiasan? Pembiasan itu kalau kita buat pengertian dalam bahasa yang sederhana itu adalah pembelokan cahaya. Jadi pembiasannya adalah peristiwa pembelokan cahaya. Jadi cahayanya belok gitu. Apa bisa? Bisa. Itu namanya pembiasan. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang sifat-sifat cahaya, yang pertama katanya merambat lurus, ya kan? Kecepatan cahaya itu tetap di ruang hampa. Nilainya C 3 kali 10 pangkat 8. Jadi ada sesuatu yang membuat cahaya itu bisa belok. Ya, belok dari mana? Dari arah yang seharusnya. Itu disebut dengan pembiasan. Oke, jadi pembiasan itu adalah peristiwa pembelokan cahaya. Kalau di fisika kita belajar pembiasan, kita harus tunduk sama hukum Snellius. Jadi kalau bicara tentang pembiasan, kita bicara tentang hukumnya abang kita Snellius. Tapi hukum Snellius terhadap pembiasan. Kalau kemarin kan ada hukum Snellius terhadap pemantulan, sekarang hukum Snellius terhadap pembiasan. Apa aja itu? Yang pertama, kata Snellius di hukumnya terhadap pembiasan, yaitu pertama sinar datang. Sinar datang kita kasih simbol I kemarin ya. Sinar datang, simbolnya I dari kata image. Terus garis normal dan sinar bias. Sinar bias kita sebut dengan R. Kalau kemarin sinar pantul pun R, ya kan, reflection sama aja, kita bikin R ya. Ini berada pada satu bidang. Oke, jadi sinar datang, garis normal, sinar bias itu berada pada satu bidang. Itu hukum pertamanya. Kemudian yang kedua, kata Bang Snellius di hukum keduanya, ya, jika sinar datang, kalau sinar datangnya I, ini dari yang indeks bias lebih rendah. Jadi kalau sinar datang dari indeks bias kecil ke indeks bias yang lebih besar, indeks bias besar ya saudara, indeks bias yang lebih besar, maka nanti sinar biasnya akan dibiaskan mendekati garis normal. Oke, jadi kalau yang terjadi sebaliknya dan berlaku sebaliknya, maksudnya gini, kalau sinarnya datang dari indeks bias yang lebih besar ke indeks bias yang lebih kecil, nanti sinar itu dibiaskan menjauhi
Ya, jadi kalau dia ke indeks bias yang kecil ke besar dia mendekati, yang kecil dari besar ke kecil dia menjauhi. Oke, kira-kira kayak gini. Hukum pertama menyatakan sinar datar garis normal sinar bias di satu bidang. Maksudnya itu ini, maksudnya itu ya. Misalnya ini ada bidang pembiasnya. Saya buat dari udara, misalnya ini air ya. Ini air, ini udara. Nah, udara bahasa Inggrisnya air, tapi air bahasa Inggrisnya water, jangan disamain, beda ya kan. Jadi kalau misalnya udara dan air, kita buat asumsi pertamanya cahaya itu datang dari udara ke air. Yang kita ketahui udara ini punya indeks bias mendekati 1 dan air ini punya indeks bias yang lebih besar dari 1. Kita bilanglah ini N1 karena bidang 1, N2 bidang 2. Kenapa saya gambar cahaya dari udara ke air? Oke, jadi kalau misalnya udara itu sinarnya punya indeks bias yang lebih kecil dari air. Nah, ini garis normal. Ya, jadi kalau sinar datangnya dari yang lebih kecil ke yang lebih besar, nanti dia akan dibiaskan mendekati. Kalau misalkan ini θ 1 dan ini θ 2, nanti nilai θ 1 itu lebih besar dari θ 2. Kenapa? Karena dia mendekati. Ya, terus kalau dibilangnya hukum pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias itu berada pada satu bidang. Maksudnya itu gini, kalau dari sini masuk sinarnya, ya keluar dari sini, nggak boleh. Ini datang dari sini, garis normalnya di sini, membiasnya dari sini, nggak boleh. Jadi itu maksudnya satu bidang. Jadi kalau bilang berada pada satu bidang, I, R sama N, nah ini dia bidangnya, satu bidang. Oke, itu hukum pertama. Hukum kedua tadi nyatakan bahwa kalau yang dari indeks bias lebih rendah ke indeks bias lebih tinggi, dia didekatkan ke garis normal. Nah ini dia maksud dari hukum Snellius terhadap pembiasan. Nanti kalau kita perhatikan, ya kita perhatikan, nah ini kan sudut depan dari θ 1 ya kan? Ini adalah sisi depan dari θ 2. Kalau kita masukkan matematikanya, nanti kita dapatkan bahwa nilai sinus indeks bias 1, oke? Nilai sinus indeks bias 1 dan sudut 1 itu sama nanti dengan nilai sinus θ 2 terhadap indeks bias 2. Maka kita dapat persamaan sinus θ 1 dikali N1 itu nanti akan sama dengan sinus θ 2 dikali N2, dimana nilai N1 dan N2 itu adalah indeks bias media 1 tadi udara, indeks bias media 2 tadi air. Bisa ya? Itu untuk hukum Snellius. Jadi kalau kita tengok nanti dari persamaan ini, kita bisa dapatkan nilainya kayak gini. Oke. Ya, dari tadi kita bilang, kalau kemarin kita belajar di gelombang, ada namanya cepat rambat gelombang. Nilai cepat rambat gelombang ini akan sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensi gelombangnya. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya saya ambil senter atau saya ambil laser saya ini warnanya merah. Oke, laser warna merah ini saya senterkan ke dalam air. Warnanya tembus, ya cahaya lasernya tembus ke air. Tapi yang tembus ke air itu cahaya tetap warna merah. Berarti nggak ada perubahan warna cahaya, ya kan? Nanti kalau kita bahas di gelombang elektromagnetik bahwa warna cahaya itu dipengaruhi sama frekuensinya. Jadi kalau makin berubah frekuensinya, berubahlah warnanya. Tapi kita tengok peristiwa yang tadi, waktu lasernya ditembakkan ke air, cahaya merah itu tembus ke dalam air. Berarti apa? Nggak ada perubahan frekuensi gitu ya. Jadi frekuensinya nggak berubah. Frekuensi daripada cahaya yang nembus air itu nggak berubah. Kalau frekuensinya berubah berarti frekuensi tetap. Oke, kita lihat. Berarti kita tengok dari nilai cepat rambat dan nilai indeks bias. Coba kita bayangkan. Yang pertama, cahaya di indeks bias 1 itu kecepatannya kita bilang V1. Cahaya di indeks bias 2 kita bilang namanya nilainya V2. Kalau kalian bayangkan misalnya, kalian lari di media yang jalannya mulus, ya kan? Kecepatannya kan cepat. Oke, terus kalau kalian lari di pasir, misalnya di pasir, nanti kan makin lambat kecepatan lari dan padahal tenaga yang kalian pakai itu sama waktu lari di aspal yang jalannya mulus sama yang di pasir. Artinya apa? Artinya nilai kecepatan rambatnya itu akan bergantung medianya. Nanti nilai cepat rambat terhadap media itu akan sama nilainya. Berarti dari kita dapat nilai V1 dikali indeks bias 1 itu akan sama dengan nilai V di 2 dikali indeks bias di 2. Nah, gitu ya. Oke, berarti kalau kita lihat
tadi V cepat rambat cahaya atau gelombang itu akan sama dengan lambda kali F. Berarti lambda 1 kali F1 dikali N1 itu sama dengan lambda 2 dikali F2 dikali N2. Tadi kita tengok prosesnya. Cahayanya nggak berubah warnanya, tetap merah. Berarti frekuensi di media 1 akan sama dengan frekuensi di media 2. Arti yang tinggal apa? Lambda 1 dikali N1 sama dengan lambda 2 dikali N2. Nanti nilai yang berubah kalau sebuah sinar atau cahaya menembus sebuah media yang berbeda dari media asalnya, yang berubah itu adalah panjang gelombangnya, tapi frekuensinya nggak berubah. Oke, jadi dari sini kita dapat bahwa nilai lambda 2 per lambda 1 itu sama dengan N1 per N2. Dikali silang aja ya kan. Ini lambda ini adalah panjang gelombang, satuannya meter. N tadi adalah indeks bias. Nah, gitu. Indeks bias nggak punya satuan. Oke, apa ini indeks bias? Nah, apa ini indeks bias? Tadi indeks bias ya kan. Jadi indeks bias ini adalah perbandingan antara kecepatan cahaya ya di ruang hampa terhadap kecepatan cahaya di media. Jadi kita bandingkan berapa kecepatan cahaya di ruang hampa sama kecepatan cahaya di media. Berarti kalau kita tadi bilang cahaya itu bisa merambat tanpa media perantara, tapi bukan berarti cahaya nggak bisa diperlambat sama media, gitu ya. Kecepatan yang konstan itu di ruang hampa. Kalau di media itu berubah-ubah kecepatannya. Oke, ingat ya. Di mana nilai C itu kan cepat rambat cahaya di udara. Ini nilainya jangan lupa. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sebenarnya bukan segini, itu 2,98 berapa gitu, tapi digunakan jadi 3 kali 10 pangkat 8 Cm. Ini tergantung berapa nilainya ya. Ini adalah cepat rambat pada media. Nanti dikasih tahu dia, atau nanti yang dikasih tahu berapa indeks biasnya. Tanya berapa cepat rambat cahaya pada media gitu ya. Ini satunya sama tetap meter per sekon. Oke, itu untuk indeks bias. Dan kita lihat ini untuk indeks bias. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang tanya nanti taruh di komen ya. Oke, sekarang kita coba saya lihat dulu sebentar biar kalian bisa di pause bentar kalau mau dicatat. Ini soalnya mau saya hapus. Oke, kita pause dulu. Oke, udah? Saya hapus ya. Kita hapus biar kita masuk ke peristiwa pembiasan. Apa aja yang terjadi pada pembiasannya. Jadi kalau misalnya kalian biasa lihat sebuah benda, misalnya kalian dari pinggir kolam, kalian lihat ke bawah, ada di dalam kolam itu ada benda kayaknya dekat gitu. Rupanya pas kalian nyemplung ke dalam ngadu, rupanya jauh, dalam jauh. Kenapa bisa gitu? Itu terjadi karena pembiasan cahaya. Kayak mana peristiwanya? Peristiwanya gini. Misalnya ya, ini media berisi air, ada kolam, ya kan? Mata kalian itu nengok dari sini, mata kau, nengok dari sini. Oke, terus ada di sini sebuah benda, ya kan? Tapi karena kita melihat dari sisi ini, nanti yang terjadi apa? Cahaya yang masuk dari mata kita itu gini, belok nih cahayanya. Tapi karena mata kita biasa menganggap sesuatu itu cahaya itu merambat lurus, jadi seolah-olah dia itu mendekati di sini. Jadi seolah-olah itu benda di sini. Makanya kita menganggap sebenarnya itu kayaknya dia dangkal, tapi kok jauh ya sebenarnya. Itu dia peristiwa. Jadi cahaya yang kita lihat itu membelok ya. Yang sebenarnya di sini, asumsi mata kita lihatnya di sini. Inilah namanya peristiwa pembiasan. Atau kalau kalian bisa nengok sendok dalam gelas, itu sendoknya kayak gini. Ini sendoknya itu kayaknya patah gini. Ini namanya pembiasan. Oke, itu dia tadi kira-kira yang yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, biar kita masuk ke peristiwa pemantulan sempurna namanya. Jadi fenomena yang biasa terjadi itu di pembiasan itu adalah pemantulan sempurna. Oke, kita lihat ya, pemantulan sempurna. Kenapa bisa terjadi pemantulan sempurna? Karena ceritanya gini.
Tadi kan kita cerita kalau dari udara ke air ya kan. Sekarang kita lihat kalau dari air ke udara. Misalnya kita dari udara ini, di sini air. Ini media pembatasnya antara udara dan air. Oke, di sini kita buat air sebagai media pertama, udara sebagai media kedua. Artinya cahayanya datang dari air ke udara. Nah, kalau kalian bayangkan kalian sebagai ikan melihat sesuatu yang di atas. Gitu ya. Tadi kita bilang di hukum Snellius yang kedua, di sini kita buat nilai indeks bias air itu lebih besar dari indeks bias udara. Kata si Snellius di hukumnya ya tadi ya, kalau sinar datang dari yang indeks bias lebih besar ke indeks bias lebih kecil, sinar nanti dijauhkan dari garis normal. Kalau ini garis normal, ini media batas, berarti kalau misalnya saya bikin sinar datang dari sini, ini theta 1 ya kan, nanti akan dibiaskan kemana? Ini theta 2. Ini peristiwa pertama. Oke, terus apa yang terjadi kalau sudut ini saya besarin? Kalau sudut yang di sini saya besarin, ini itu gambar pertama, ini gambar kedua, ini garis normal, sudutnya saya besarin. Tadi segini, sekarang kita bikin dia segini. Kalau saya buat sudutnya datang dari sini, ini theta 1, yang terjadi apa? Ini kan nanti dibiaskan jadi menjauhi juga gitu ya kan? Tambah menjauhi bersama berarti yang arahnya datang kemari itu keluar kemari. Nah, ini R, ini I. Kalau saya jauhkan lagi, saya tambah lagi jauhnya. Kalau saya jauhkan lagi, untuk garis normalnya, ini batas air udaranya, saya jauhkan lagi sudutnya. Nah, yang terjadi apa? Nanti kalau yang terjadi seperti ini sinar datang dan sinarnya dibiaskan sejajar sama medianya kayak gini. Oke, terlihat nampaknya ini. Kalau yang ini, jadi nampak ya? Nampak, oke. Berarti tadi ini sinar datang, ini sinar biasnya, dia nggak keluar sinarnya itu, nggak terbiasa keluar, tapi sejajar sama medianya. Ini disebut dengan pemantulan yang sempurna. Nah, ini di sini terjadi yang namanya sudut kritis. Mana sudut kritis? Sudut kritis itu ini disebut dengan sudut kritis. Taulah kritis ya kan, kalau orang kritis cuman lah, tinggal napas Senin Kamis itu udah kritis tuh. Artinya apa? Berarti kalau udah kritis, udah nggak bisa lagi membiaskan gitu. Sama kayak orang udah kritis, mana bisa lagi dia cerita-cerita main-main belajar, namanya udah kritis. Tapi kita jangan sampai kritis ya kan? Oke, kita lihat. Berarti kalau gambarnya kayak gini, kita lihat syarat terjadi sudut kritis apa? Syarat terjadi sudut kritis, nilai sudut biasnya atau theta 2 tadi kita bilang ini harus lebih besar dari 90 derajat. 90 derajat ya kan? Ini harus 90 derajat. Jadi syarat terjadinya sudut kritis nilai theta 2 harus 90 derajat. Oke, kalau dari sini kita bisa ambil persamaannya. Dari persamaan kita tadi apa tadi? Di hukum Snellius 2, N1 dikali sinus theta 1 ya kan? Itu sama dengan N2 dikali sinus theta 2 ya kan? Dah. Tadi kita bilang syarat sudut kritis itu sudutnya harus 90 derajat theta 2-nya. Berarti ini kan jadi N1 dikali sinus theta 1. Ini sinus theta 1 ini sudut datar. Itu sama dengan N2 dikali sinus 90 derajat, ya kan? Oke. Kalau N2 dikali sinus 90 derajat, berapa sinus 90? 1. Nah, ini kan 1 nilainya. Berarti nilai N1 dikali sinus theta 1 itu sama dengan N2. Maka nilai sinus theta 1-nya itu kan sama dengan N2 per N1. Nah, jadi nilai sinus theta 1 tadi apa? Itu kan sudut kritis. Maka nilai sudut kritis sama dengan N2 per N1. Ah, gitu caranya. Oke? Itu untuk sudut kritis. Jadi apa sudut kritis? Itu sudut batas. Batas apa? Batas terjadinya pembiasan. Oke? Sekarang kita sudah bicara sudut kritis satu lagi. Ya, satu lagi. Nah, ini namanya polarisasi akibat pembiasan. Apa itu polarisasi akibat pembiasan? Nah, ini biasa kalian alami tapi nggak kalian sadar, iya kan? Contohnya apa? Contohnya misalnya, ya, misalnya kalian lagi lihat kaca,
Kalau membedakan antara kaca sama cermin. Kalau cermin itu mantulin, kalau kaca itu biasin. Kalau pernah nonton film India ya kan, film India dia ini film India yang paten, bukan film India yang masa ditumbuk suaranya keluar orangnya kecampak, terus ditumbuk sekarang suaranya belakangan, bukan yang kayak gitu. Ini yang paten filmnya. Jadi dia pertama lewat dari depan toko, ya kan, lewat dari depan toko ini pakai kaca gitu, bukan pakai cermin, pakai kaca. Jadi dia bisa lihat ke dalam. Waktu dia melihat, misalnya dilihat ada kamera HP dipajangkan di balik kaca, waktu dia melihat dari kaca tembus ke sana, ternyata dia nampak ada bayangan orang mau mukul dia dari belakang. Elak dia, jadi gak kena ya kan. Kenapa bisa gitu? Tadi kan kita bilang kaca itu membiaskan, bukan memantulkan. Kenapa terjadi pemantulan? Nah, ini mau kita pelajari ya. Jadi kalau sebuah kaca, sebuah lensa itu bisa memantulkan, itu disebut dengan polarisasi. Polarisasi karena pembiasan. Kenapa bisa terjadi ya? Karena sudut kritis tadi. Kalau tadi dia sudah sampai sudut kritis, sekarang gini. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kita buat gambar keempat. Gambar keempat ini, ini garis normalnya. Gambar keempat ini sudutnya ini kita besarin lagi. Kalau sudut ini kita besarin lagi, berarti kan dia jadi kemari, ya kan? Ini di sini terjadi pemantulan, tapi tetap ada cahaya yang dibiaskan gitu. Jadi ini disebut dengan polarisasi. Polarisasi akibat pembiasan. Nanti ada polarisasi kita satu lagi ya, di fisika optik namanya, di optik fisis. Itu polarisasi satu lagi, itu penyerapan. Tapi ini karena pembiasan ya. Kenapa bisa terjadi? Polarisasi bisa terjadi ya akibat cahaya dibagi jadi dua. Satu dibiaskan, satu lagi dipantulkan. Jadi kalau tadi kita datang, ini garis normal, ini medianya, oke, ini cahaya datangnya. Ini cahaya datang ya, satu dibiaskan, berarti dia satu lagi dipantulkan. Oke, jadi kalau sinar datangnya kita bilang ini I, di sini ada yang dibiaskan, di sini ada yang dipantulkan. Kita bilang ini namanya sudut datangnya theta 1, ini sudut biasnya theta 2, dan ini sudut pantulnya theta 3. Biar tahu, saya tulis. Theta 1 ini sudut datang dalam derajat ya. Theta 2 ini sudut bias, dan theta 3 ini adalah sudut pantul. Jadi cahaya datang itu dibagi dua, satu dibiaskan, satu dipantulkan. Tapi ada syaratnya, nggak sembarangan ya. Syaratnya apa? Syaratnya ya, sudut antara pembiasan sama pemantulannya ini harus siku. Ini sudutnya harus 90 derajat. Terus di sini juga berlaku hukum Snellius terhadap pemantulan. Karena kata Snellius, sinar datang sama dengan sinar pantul. Berarti theta 1 sama dengan theta 3 gitu. Walaupun ini nggak sama gambarnya, ecek-eceknya udah sama lah itu, ya kan? Oke, dari sini kita bisa lihat kalau theta 1 sama dengan theta 3. Terus ya, terus apa lagi kita tengok? Ini 90 derajat, theta 1, theta 3 sama. Kalau ini sama, ini sama. Apalagi yang bisa kita ambil? Ini theta 2, ini theta 2. Ini kan garis lurus. Garis lurus sudutnya berapa? 180 derajat. Berarti nilai theta 2 ini, itu kan, nilai theta 2 sama dengan 90 derajat. Ya kan? Ini. Terus apa lagi? Kemana? Gini kita buat. Berarti nilai theta 2 ini kan 90 derajat ini kan? Berarti 90 derajat itu kan sama dengan theta 2 tambah theta 3. Loh, kok bisa gitu ya? Iya, ini kan udah 90. Berarti orang di luar 90, ini kan lurus ini. Kalau lurus kan 180 derajat. Berarti bisa kita simpulkan nilai theta 2 ditambah theta 3 90, maka dia jadi 180 gitu. Oke? Tadi kita bilang theta 1 sama theta 3 sama karena hukum Snellius terhadap pemantulan. Berarti bisa kita ganti nilai theta 1, ya kan? Berarti nilai theta 2 itu kan sama dengan
90 derajat dikurang theta 1. Bisa itu ya? Oke, nah itu dia. Jadi 90 derajat kurang theta 1. Ini persamaan kita yang pertama. Sudah? Kita masuk ke hukum pembiasan tadi. Bahwa nilai N1 dikali sinus theta 1, tadi N1 nya di sini ya nak, sini N2, karena sinarnya datang dari sini, kita buat dari bawah, itu sama dengan N2 dikali sinus theta 2. Bisa? Kita masukkan nilainya. Maka N1 dikali sinus theta 1 itu sama dengan N2 dikali sinus theta 2 tadi ini. Itu kan 90 dikurang theta 1. Ini pakai derajat. Bisa ya? Oke, sinus 90 kurang theta 1 itu kan sama dengan cos theta, itu kan? Sin 90 kurang alfa itu kan sama dengan cos alfa. Itu kan di matematika ada. Berarti ini jadi N1 dikali sinus theta 1 sama dengan N2 dikali cos theta 1. Gitu ya kan? Nah, jadi kalau kita taruh gini, oh ini theta 1 ya, theta 2 ya sama dengan theta 1. Oke, terus berarti kalau gitu kita bagi silang ya. Maka nilai sinus theta 1 per nilai kosinus theta 1 itu kan sama dengan ya N1 per N2. Oh terbalik, salah. Ini kan kan kemari ya kan. Oke, berarti ini jadi N2 per N1 gitu. Apa sin per cos? Tangen ya. Tangen theta itu kan sama dengan theta 1 ini ya. Itu sama dengan N2 per N1. Nah, ini namanya sudut polarisasi atau biasa disebut dengan sudut Brewster. Jadi, kalau sudut Brewster, kalau nanti ditanya di soal berapa nilai sudut polarisasinya? Ini pakai tangen. Kalau sudut pemantulan sempurnanya atau sudut kritisnya pakai sinus. Jadi, hampir sama rumusnya. N2 per N1, N2 per N1 cuma bedanya kalau kita pemantulan sempurna, sudut kritis kita pakai sinus. Kalau polarisasinya kita pakai tangen. Jadi sin tan kan enak ya kan? Oke, itu dulu untuk pembiasannya. Oke. Ini tadi mulai dari pembiasan sampai ke polarisasi akibat pembiasan. Nanti kalau ada mau tanya bikin di komennya ya. Kalau kurang jelas atau bilang kurang ganteng abang itu, bikin yang ganteng apa kayaknya biar kita ada perbaikannya ya. Oke, sekian dulu. Nanti habis ini kita sambung langsung ke video tentang pembiasan terhadap lensa pelan paralel namanya, kaca pelan paralel, kaca datar ya. Oke, silakan ditanya di komen, saya tunggu komennya. Terus kita nanti langsung lanjut ke pelan paralel. Oke, terima kasih, selamat pagi.